Dimatiin kameranya aku. Oh, sebentar ya saya. Coba dilihat ya. Oke. Kita udah mau mulai ya semuanya. Kameranya dinyalain ya. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Selamat beribadah. Si Daniel. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat dong ya. Kak Claudia apa kabar kak? Baik kak, Kak Ezra apa kabar juga? Kalau kakak keadaannya baik-baik aja dong. Adik-adik sehat-sehat selalu kan di rumah? Tentunya kak. Nah adik-adik kita bertemu lagi di ibadah minggu ini. Tapi minggu kemarin kita habis merayakan apa ya adik-adik? Paskah kak. Betul. Siapa kemarin yang ikut Paskah? Siapa? Angkat tangannya coba. Ayo. Siapa yang ikut main games? Gamesnya seru-seru ya kak? Seru-seru banget kak. Nah, karena itu kita ketemu lagi di ibadah minggu ini. Siapa yang sudah siap untuk mengikuti ibadah? Ayo angkat tangannya. Wih, tapi adik-adik masih ada yang belum buka kamera nih kak. Iya dibuka dulu dong kameranya, kakak mau lihat. Kakak kangen tahu lihat muka adik-adik yang ganteng dan cantik-cantik. Betul kak. Untuk tema minggu ini yaitu Aku kuat karena taat. Oke adik-adik sudah menyiapkan Alkitab? Alkitabnya nih kak. Ya disiapin Alkitabnya. Ayo Alkitabnya mana? Coba kakak mau lihat dong Alkitabnya mana? Nanti kan kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya disiapin Alkitabnya. Oke. Jangan lupa ya adik-adik. Setelah itu sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan bacakan peraturan-peraturan. Peraturannya apa aja ya kak? Apa aja ya kak? Oh, tapi kak sebelum itu kita perkenalan dulu kak. Siapa tahu adik-adiknya lupa ya. Oh iya. Nah, shalom adik-adik. Nama kakak Kak Claudia Boru Tambun. Kakak ngajar di kelas C Horong 1. Salam kenal. Oke. Kalau kakak, Kak Ezra Borusianipar, kakak ngajar di kelas 3 SD. Nah, kita nggak berdua aja loh, Kak. Iya, ada yang lain juga, Kak. Untuk pemusiknya, Kak, ada siapa sih, Kak? Ada Kak Fania Borunapitupu. Hai, Kak Fania. Dan juga nanti ada Bapak Firman ya, Kak? Iya, Kak, betul. Ada siapa, Kak? Ada Amang Pendeta Panutri Sitompul. Yang sering kita dipanggil Opung. Adik-adik ingat kan? Pasti dong kak. Ingat kak. Nah ini kak peraturannya. Peraturannya yang pertama adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Udah pakaian rapi belum? Ayo pakaian rapinya. Biar pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya kak. Iya disisir dulu rambutnya biar rapi. Jangan kemana-mana adik-adik, tetap di posisi adik-adik sekarang, oke? Yang kedua menyiapkan Alkitab dan fokus ibadah. Kalau itu adik-adik harus fokus lewat kameranya kak. Kameranya harus dibuka juga kak. Betul, jangan makan, jangan minum dan jangan tiduran ya adik-adik. Iya. Yang terakhir untuk format nama Zoom adik-adik yaitu kelas underscore nama atau plus marga atau boru adik-adik. Contohnya 2SD underscore Dwi Boru Silaba. Yang kedua, C underscore Simon Siboro. Kak, sekarang kan masih tetap dalam masa pandemi. Iya. Ada apa lagi sih Kak yang harus kita patuhi? Patuhinya kita harus 5M, Kak. Nah, yang pertama ada apa aja sih Kak? Kalau kita keluar, kita harus mencuci tangan supaya bersih. Yang kedua, adik-adik tetap harus menjaga jarak. Nah, yang ketiga Kak, harus memakai masker kalau adik-adik keluar rumah atau bertemu sama
orang-orang harus memakai masker. Betul. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Maksudnya, adik-adik tidak perlu ikut mama atau papa ketika ke pesta atau arisan. Adik-adik tetap di rumah aja ya. Iya, dan yang terakhir, yang kelima, menjauhi kerumunan. Adik-adik, kalau ada orang yang banyak, adik-adik harus menjauh supaya virusnya tidak Menempel. ke Itu kita. Kak, betul Ya, banget. untuk menjaga, Kak. Betul Kak. Ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita ambil sikap untuk saat teduh sejenak. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Semangat dong Kak Kalau masih pastinya. semangat, ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita akan bernyanyi, apa kabar kita bergembira. Apa kabar kita bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri dan goyang ke kanan, putar 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 putar, mana senyummu sekali Ayo sekali lagi kita nyanyikan. apa kabar kita bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri dan goyang ke kanan, putar 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 putar, mana senyummu. Oke, adik-adik masih tetap semangat ya, Kak. Tapi Betul, adik-adik Kak. masih bangkit berdiri ya. Kita mau mulai ibadah kita mau nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Dalam sikap berdoa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kau habis berikan kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertemu beserta setiamu di sepanjang hidupku. Oke adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di Zoom ini.
untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini berlangsung. Kiranya Engkau berkati juga teman-teman kami yang belum bergabung di Zoom ini, agar segera dapat bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Nah, Kak, sebelum kita nyanyi, nanti kita mau ada apa, Kak? Kita mau masuk patik, Kak. Oh, patik. Hukum Tuhan ya, Kak? Betul, Kak. Oke. Sebelum itu, kita akan mengangkat pujian Roma tu Yesus. Yesus rematiku, kehebatan yang penuju, narodo Yesus pengeluh, asa berserah, masalah terhadap musuh, sian besape, saya romahita tu surgai, rasa mati siskan pagi. Yesus rematiku, kehebatan yang penuju, narodo Yesus pengeluh, asa berserah, masalah terhadap musuh, mulai yang besape, saya wanita tusugoi, rasa mati Oke adik-adik, untuk hukum Taurat kita pada minggu ini terdapat di Kita ke-6. Jangan engkau membunuh. Bahasa Bataknya, Kak? bahasa Bataknya patik paonopon, unang ho mamuno. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Nah, harus dihafalin ya, Kak. Betul adik-adik. Oke Kak, kita akan doa patik. Ya Ya Tuhan, Tuhan Allah, kuatkanlah kami seperti kami dapat mengamalkan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, Kak, minggu ini Kakak berbuat dosa nggak, Kak? Iya Kak, kalau Kakak dosanya ngapain Kak minggu ini Kak? Dosanya tadi Kakak berbohong, Kak. Wah, kalau aku kemarin tidak mau mendengarkan perkataan mamaku Kak. Oh, hari ini kita mau ngampurin dosa ya, Kak. Iya, Adik-adik juga kan mau ngampuri dosa sama adik-adik seminggu ini berbuat dosa sama mama, papa, dan juga kakak sama adik. nah Sebelum itu, adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau Betul. nyanyikan di muka Tuhan Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, hidup dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku berdoaanku di muka Tuhan Yesus. ya Tuhan Allah,
Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Wah, Kak, kita masuk ke ayat bulanan minggu ini nih, Kak. Oh iya Kak, soalnya sebentar lagi kita mau ganti bulan ya Kak. Iya, Ayat Nah. bulanan hari ini tetap masih Kak. masih sama, Kak, seperti minggu Iya. yang lalu. Ada di Lukas 12 ayat 8. Isinya, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Bahasa Bataknya, Kuduk mandihamo ganukna maka tindakon au dijolo ni jolma. Katindakon ni anak ni jolmai do sogot diadopan ni akah soru-soruan ni debata. Oke adik-adik, walaupun bakal ganti bulanan tetap harus dihafal ya Kak? Ya harus dihafal, harus diingat selalu adik-adik. Nah sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku yang bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku yang bagianku selamanya. Oke adik-adik masih bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasul. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, dan anaknya Kudus dan kita yang turun dalam kerajaan maut, Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang yang turun turun dalam kerajaan kerajaan maut. pada Dari hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke Adik-adik adik-adik, boleh duduk silakan kembali. duduk kembali. Nah sekarang ada pengumuman ya Kak. Iya Kak. Pengumumannya apa aja ya Kak? Kayaknya banyak kayak ini ya Kak. Banyak banget ya Kak pengumumannya. Yang pertama, ibadah minggu depan kita gabungan melalui Zoom. Ada orang berapa aja ya Kak? Ada orang 1, 2, dan 3. Orang 1 itu kelas A, B, dan C. Untuk orang 2, kelas 1, 2, dan 3 SD. Nah, yang kedua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang bulan ini Berulang tahun. Itu ada Abang Bintang Perpaduan Tambunan kelas 6 SD. dan Eveliana Vanessa Guru Utapea kelas D. Lalu ada Kak Kalista Dian Angela Sinaga dari kelas 2 SD. Nah, ada ayatnya juga Kak. Iya Kak. Ayatnya Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanan, di Tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Oke.
Yang ketiga, adik-adik, untuk persembahan sekolah minggu dapat dikirim ke rekening gereja HKBP Jatiwaringin. Nantinya rekeningnya akan dikirimkan oleh kakak abang sekolah minggu di grup kelas adik-adik masing-masing ya. Iya. Oke. Nah, yang keempat, apa tuh Kak? Kita ada foto bareng Kak. Betul. Adik-adik jangan lupa kameranya dibuka ya. Nanti habis selesai firman kita berfoto. Berfoto bersama. Iya. Nah, adik-adik, Dan juga nanti ada pemenang oh iya, pemenang lomba Paskah. lomba Paskah. Siapa aja ya Kak? Yuk, kita lihat yuk. Ayo. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat teman-teman kita yang kemarin berpartisipasi di Paskah. Bagus-bagus ya, Kak? Bagus-bagus Kak hiasan telurnya Kak. Iya. Mereka kreatif ya Kak. Betul, Kak. Wih. Tuh, bagus-bagus banget ya, Kak. Tuh, menghias telurnya. Jadi pengen ikutan nggak sih, Kak, kemarin? Jadi pengen Kak. Nanti kalau kita ikutan jadi kita yang menang lagi Kak. Buat adik-adiknya aja kalau gitu ya, Kak. Iya. Kreatif Tuh. sekali adik-adik. Lucu tuh. Ada yang bikin matanya, mulutnya. Wih, Didengar. dia gambar salib tuh, Kak. Itu ada gambar kelinci ya, Ada yang gambar kelinci. kelinci. Tuh, Wih, ada ada bikin gambar Santa. Santa. Dibikin rambutnya itu, Kak. Wah, Bagus sekali adik-adik. domba ada bikin gambar domba. Lucu-lucu adik.
Nah, ini ada pemenang games pasca nih Kak. Dari kelas A, ada siapa Kak? Wih, Sanita. ada Sanita Borsilalahi. Ada Ignatius Adriel, Marpawu. ada Luis Boru Tambunan, Kelas B. kelas B nih Kak. Pieresi Marmata. Untuk juara 2-nya ada Hiskia Abednego. Untuk juara 1-nya ada Cleo Borusirait. Kelas C. Ada Siur Borussia. Juara 2-nya ada Clarista Borumanurung. Juara satunya ada Ciralita Ciralita Borumanurung. Kelas Kelas 2 Kak. Ya di kelas 1. Ada siapa tuh Kak? Regina Boru Nababa. Felicia Boru Raja Guguk. Dan ada Juan Evander Sirait. Kelas 2 Eskiel Nainggolan. Juara 2 Luis Nathanael Sihombi. Untuk juara Juara satunya satunya Angelo Sihaan. Kelas 3 juara 3-nya Stefani Boru Lumbantoruan. Juara 2-nya ada Hilong Butar-Butar. Juara satunya ada Deborah Boru Sihombi. Sihombi. Horong 3. Juara 5-nya ada Alodia Boru Pasaribu. Juara 4 Jacob Situmeang. Juara 3 Puput Boru Aritonang. Juara 2 Minar Boru Butar-Butar. Untuk juara 1 Aurelia Boru Hutajulu. Ini untuk yang games kedua Kak. Oh, games kedua lagi ada. Juara 2 Sachika Boru Panjaitan. Deboro Garasia Boru Napitupulu. Oke adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti Pasca ya adik-adik. Iya, nanti kalau nggak menang Gak ada apa-apa. tahun depan lagi ya Betul Kak. Kak, Kita masih bisa bikin ikut lagi, Pasca Kak. tahun depan. Iya, yang seru-seru. Oke adik-adik. Setelah ini kita mau menyaksikan kesaksian pujian loh. Iya, siapa ya Kak? Siapa ya Kak? Yuk kita lihat aja yuk. Kita tonton bersama ya adik-adik. Dari anak sekolah minggu Samuel Daulah kelas 4 SD.
Wah, bagus banget ya bagus adik-adik. sekali. Bang Samuel, terima kasih banyak atas persembahan Makasih, pujiannya. kalian Kita tepuk tangan dulu. banyak. Tepuk tangan online buat Samuel. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu sekali lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan Bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Oh tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, sebelum kita berdoa, nampak dulu semua buat mana tahu masih banyak yang belum buka kamera. Kita lihat dulu. Sudah buka kamera apa belum? Semua. Rame. Kita sekarang 133 channel. Wih,
Banyak benar kita ya. Hebat kita sekolah minggu, hebat semuanya. Ya, ada 133 channel. Sudah semua buka? Oke, sebelum kita berdoa, kita nyanyi. Tanganku ada dua. Bikin tangannya ya. Abang, kakak-kakak yang di rumah, bikin tangannya dua-dua. Dua ya. Tanganku ada dua, lima jari. Manuel, dilipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ulang dulu, ulang. Ada itu Manuel sama adik-adiknya masih berantem loh. Iya, tanganku lima jarinya, lipat sama-sama, lalu aku berdoa. Semua met-metawon, met-met awon, bantias rohakon, sasada Yesus kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bernyanyi, sudah mendengar Taurat. Kami juga sudah memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar cerita. Kami yakin Tuhan menyertai kami. Amin. Iya. Abang-abang sama kakak-kakak semua yang di rumah, hari ini kita senang. Kami ucapkan dari studio ini, selamat Hari Paskah untuk semuanya, selamat Hari Paskah. Iya, bagus. Masih ada yang pakai makan telur tadi? Telurnya sudah habis? Atau hanya foto tadi, tinggal foto ya? Jadi semua tadi sudah banyak yang buat foto telur. Selamat Paskah untuk kawan-kawannya semua ya. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dari tema kita, aku kuat karena aku taat. Tadi sudah dibilang ya, aku kuat karena aku taat. Oke, itu dari Kolose 2 ayat, ya, like aja. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7 ya. Aku kuat karena aku taat. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kita sama-sama membacanya, boleh baca tapi enggak usah di-unmute ya. 1, 2, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Aku kuat karena aku taat. Bagaimana kita biar bisa kuat? Sama seperti petinju, berlari, dan semuanya itu harus latihan. Supaya kita kuat, harus latihan dan olahraga. Lalu kalau kita sudah kuat, kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, kemudian menjadi besar. Seperti pohon. Nah, ini pohon ini kan, ini ada pohon. Di pohon ini dulu kecil, kemudian dia menjadi besar, kuat, dia bertumbuh. Nah, sama kita juga. Nanti kan ini abang-abang ini sama kakak-kakak jadi mama-mama, jadi opung-opung juga nanti. Kalau sudah lama-lama menjadi opung-opung juga. Nah, sekarang anak-anak, bentar lagi bapak-bapak, seperti mamanya sama bapaknya kan. Habis itu jadi opung-opung. Nah, itu. Nah, ini kuat. Lalu kita bertumbuh. Bagaimana kita bertumbuh? Di situ kita mau lihat Tuhan kita yang baik memberikan pertumbuhan bagi kita. Hidup kita seperti pohon ini katanya kan.
Bagaimana pohon? Pohon itu ada akarnya, ada juga ada akarnya, ada daunnya, dan bertumbuh. Dan sekarang kita dikatakan supaya kuat, tapi harus taat. Nah, bagaimana biar kuat seperti akar pohon ini? Nah, Tuhan Yesus dan juga firman Tuhan hari ini mengatakan seperti yang sudah kita baca tadi, kita harus bertumbuh dan berakar. Ini akar tumbuhan. Nah, akar kita apa? Akar kepercayaan kita, akar hidup kita. Nah, satu kali ada seorang Rasul Paulus bilang seperti ini, soal hidup dan juga soal firman, soal hidup orang yang percaya juga, bagaimana dia bertumbuh. Dia katakan seperti ini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Nah, tadi ada pohon yang besar itu, kalau Paulus bilang, ada yang menanam, ada bibitnya seperti bibit yang dulu, bibit cabai opung dulu kan ada, tumbuh besar, berbuah, seperti itu juga kita. Nah, bagaimana itu berbuah dan bagaimana itu bertumbuh, sama seperti tubuh kita ini. Nanti kan kita menjadi kuat. Wah, ini. Ini dia. Inilah gambarmu. Manusia yang kuat, otak yang kuat. Biar bagaimana, biar tumbuh kuat, harus makan sayur. Nah, ada yang malas makan sayur kan? Pasti malas. Kalau disuruh mamanya makan sayur, nggak usah. Jadi maunya makan apa? Mau makan masakan Korea katanya. Mintanya masakan Korea. Padahal yang enak masakan coba masakan Batak yang enak kan. Jadi nggak usah Korea. Jadi tubuh kita kuat, bertumbuh. Dari mana tumbuhnya? Tadi ada, kalau tumbuhan itu ada akarnya. Kalau kita biar bisa kuat, harus dikasih vitamin. Vitamin hidup kita. Lalu apa vitamin hidupmu? Nah, itu yang dikatakan hari ini adalah firman Tuhan. Semua hidupmu nanti, kalau pagi-pagi kau makan vitamin B1. Nah, tahu kalian apa B1? Masakan B1, nggak tahu, RW katanya orang Manado bilang RW ya. Vitamin B2, kalau saksang tahu kan, ada BPT, babi panggang toba, jangan BPK. Ada BPK juga kan. Nah, yang ketiga B3, baca buku Bibel. Ini dia. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus membaca buku Bibel. Nah, abang-abang sama kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu juga membaca. Kita juga anak-anak kecil bisa membaca, mendengar firman Tuhan, sehingga kita bertumbuh. Kalau kita sudah bertumbuh sama seperti yang bilang firman Tuhan tadi, kita akan seperti pohon yang besar tadi. Adakan lagu kita supaya kita kuat, supaya kita menjadi pohon yang hebat. Yesus bilang di Yohanes 15, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Gimana buahnya? Nanti buahmu apa? Ini dia. Siapa yang senang seperti makan ini? Siapa yang suka makan ini? Lihat Louis. Ini apa ini? Buah apa ini? Durian. Ini di kampung kami banyak ini. Kampung Opung banyak ini durian. Jadi kalau waktu kecil Opung bisa manjat ini. Sekarang tinggal makan pun susah. Karena tensi nggak bagus ini. Kalau ada tensi tinggi, jangan makan durian. Kalau ada gula darah, jangan ada kolesterol, jangan makan durian ya. Nanti sakit. Nah, kita berbuah sama seperti yang dibilang Nats kita tadi.
Kita bertumbuh, berakar menjadi kuat. Buahnya sepertinya. Ini buah apel, tadi buah durian, buah apel, hebat kita seperti itu. Tapi karena apa kita bisa berbuah? Firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Karena aku kuat, kalau aku taat. Bagaimana kita taat? Taat itu kita melakukan apa yang dikatakan oleh mama kita. Gimana orang kampung taat? Nah, kita lihat dulu ini. Lihat dulu gambarnya. Ini orang kampung yang baik. Nah, ini kawan-kawan kita sekarang. Ini di NTT. Tahu nggak apa yang terjadi di NTT? Mereka baru rusak rumahnya. Ternyata banyak yang kehilangan Alkitab. Jadi anak-anak nggak ada lagi membaca Alkitab. Rumahnya rusak, dibikin badai seroja. Banjir bandang. Banyak kawan-kawan kita di NTT sekarang seperti ini. Tapi mereka dulu belajar, rajin belajar. Nggak pakai apa? Nggak pakai laptop. Tapi dia pakai handphone. Udah keren kan? Ini belajar. Jadi orang yang malas belajar, itu juga orang yang tidak taat. Kalau tidak taat, berarti dia akan lemah. Kita harus kuat ya, dan belajar seperti ini. Gimana juga orang yang taat, biar bisa kuat ke depan? Lihat ini. Nah, siapa yang pintar seperti ini? Anak kecil, anak kecil. Siapa yang bisa pintar seperti ini? Ini orang berapa kayak gini kecilnya? Kelas berapa ini? Belum sekolah ini, belum sekolah. Iya, ini belum sekolah, pintar cuci piring. Ada yang pintar cuci piring. Nah, kalau taat, harus bisa kuat nyuci piring. Ini nggak takut dia pecah. Jalan terus katanya. Ini kalau taat, kita bisa tahan cuci piring. Nah, itu hidup kita tadi. Kita berakar, bertumbuh. Karena apa? Firman Tuhan tadi. Ada firman itu yang menghidupi kita. Nah, bagaimana itu juga firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dalam hidup kita. Tadi dikatakan, aku kuat karena aku taat. Nah, kita lihat dulu. Jangan bosan ya. Kita lihat dulu bagaimana hidupmu, kau harus berakar dan harus menjadi anak-anak yang tumbuh. Dari kecil kita harus tahu firman Tuhan. Tadi dikatakan, ada Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Mama kita juga mengajari kita. Guru-guru sekolah minggu juga mengajari kita firman Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh. Jadi kita harus taat dan kita akan menjadi kuat seperti pohon yang tadi. Nah, ini pohon ini juga dia dari kecil menjadi besar. Lihat dulu. Marilah kita hidup di dalam Kristus. Yesus akar dan dasar kita ya. Kita baru merayakan Paskah. Nah, seperti ini dia. Yesuslah sumber hidup yang memelihara dan juga melindungi kita. Firman Tuhan dan doa adalah napas sehingga iman kita bertumbuh. Jadi kita harus berdoa, kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Nah, lihat dia ini bertumbuh dia. Sebagai manusia, kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Tanpa oksigen, kita bisa susah bernafas dan bahkan tidak bisa hidup. Penghasil oksigen yang utama bagi manusia adalah tumbuhan. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai paru-paru dunia. Iya. Tumbuh-tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kali ini kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Dalam dunia tumbuhan dikenal dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki 4 bagian, yaitu akar pokok atau akar besar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Sedangkan akar serabut hanya memiliki 2 bagian,
yaitu rambut akar dan tudung akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Karenanya, hampir semua bagian akar serabut berukuran sama. Dari dua jenis akar, kita bisa menggolongkan tumbuhan ke dalam dua golongan. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon belimbing. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Contohnya padi, rumput, dan pohon pisang. Kegunaan akar bagi tumbuhan ada 3, Ya, yaitu ini ingatin untuk ya. menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, Menyerap air, makanan, unsur hara. sebagai alat pernapasan Pernapasan. tumbuhan, contohnya pada pohon bakau, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman wortel dan kentang, dan untuk memperkokoh tumbuhan. Iya, tahan longsor dia. Oke, kita lihat tadi tumbuhan opung itu. Itu enggak langsung ya. Kemarin cabai opung yang dulu opung bikin, sudah mati cabainya, sekarang enggak situ lagi ya. Hari itu datang si Vanessa. Mana dia kan? Manalah cabai opung itu katanya kan? Sekarang cabainya udah mati. Sedang ditanam lagi. Nah seperti itu juga tadi dibilang supaya bahwa firman Tuhan, Yesus itu akar untuk kita. Biar kita kuat. Karena akar itu adalah menahan. Biar tahan longsor. Kemudian menjadi sumber hidup dari tumbuh-tumbuhan. Dia menangkap unsur hara, vitamin. Nah seperti itu juga kita ya, abang-abang sama adik-adik. Jadi firman Tuhan dan Yesus itu juga menjadi dasar hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 11 bilang seperti ini, katakan seperti ini. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita abang-abang, kakak-kakak semua dan juga seluruh yang mendengar firman Tuhan hari ini, kita ini harus seperti tadi dikatakan, supaya kita bertumbuh kuat menjadi pohon yang hebat, pohon yang berbuah, tapi kita harus menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Anak-anak juga taat kepada mamanya seperti tadi, yang menyuci piring, berajin belajar, dan juga taat juga mau menyapu rumahnya. Habis tidur dia sikat gigi, terus sekarang sudah harus prokes. Apa tadi 5M tadi nggak diingatkan tadi ya sama kakak kita. Masih ingat 5M? Pakai masker, cuci tangan, apa lagi? Jaga jarak, jangan hindari kerumunan, dan juga jangan mobilisasi massa. Jangan buat rame-rame katanya. Jadi kita harus ingat juga, kita harus taat supaya kita tumbuh sehat semua anak-anak Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi ayo nyanyi lagi. Tanganku ada 2. Ya. Belum datang. Atau nyanyi dulu seperti biar kita bertumbuh. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dulu kakak Fania. Yesus pokok dan kitalah cabangnya supaya tumbuh seperti tadi, seperti pohon yang berbuah ya. Bikin tangannya saya istirahat. Di mana tangan Yesus pokok? Ini kan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Ku cinta kau cinta dia.
di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Jadi nanti kita harus berbuah ya. Kita berbuah biar kita kuat, menjadi pohon yang kuat, anak mama yang kuat, guru bapak yang kuat. Kita harus kuat makan, kita juga harus mendengar firman Tuhan. Amin. Tanganku ada 2. Oke. Tanganku Ada 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Semua met-metawo. Met-metawon bagian rohakon, sasada Yesus dengan amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, biar kami menjadi kuat, menjadi pohon yang berbuah, kami harus taat kepada firman-Mu. Berkati kami Tuhan di saat kami belajar, ketika kami bermain. Berkati juga mama kami, bapak kami, berkati pekerjaan mereka. Opung kami juga yang ada di kampung, mungkin ada juga di sini, berkati semuanya. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu kami, berikan senang dan sukacita Tuhan Yesus untuk mengajari kami. Kami sudah senang karena kami sudah merayakan Paskah, supaya kami bisa bertumbuh. Di dalam nama Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Wah, Iya. firmannya bagus banget ya, Kak. Bagus sekali, Kak. Kita Iya. harus Selalu Taat, taat, Kak. taatkan firman Tuhan agar adik-adik dapat bertumbuh dan selalu kuat. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada minggu ini, kita akan mengangkat pujian untuk merespon firman kita, hidup kita yang benar. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan live dulu, kita akan foto bersama. Yuk nyalain Selamat kameranya. hari Minggu. Horas HKBP, semangat semua ya. Iya. Iya. Tunggu, mari bikin, mari dia. Berfoto dulu, berfoto. Buka kameranya. Lebih baik malam minggu daripada remaja ya. Dibuka kameranya. Kalau remaja sama CD susah. Bikin gayanya pun, bikin gayanya. Ayo, wuih. Tapi nggak perlombaan lagi nih. Slide 2. Tapi nggak lomba lagi nih. Sudah habis lomba-lomba. Slide ketiga. Iya. Slide selanjutnya. Sudah. Slide terakhir. Lihat slide terakhir. Ayo. Siapa namanya? Si Ramot. Ramot. Bagus. Oke. Manuel. Iya. Iya. Go thank you. Iya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah. Jago-jago semua bang.